Nah, kalau Alkitab kan kitab karangan, kitab wartawan katanya. Ini orang kurang ajar kan sering ngomong begitu. Tapi saya bilang, lebih bagus kitab wartawan yang jelas ada sumbernya, ketimbang apa yang Anda yakini kumpulan firman Allah, tapi itu klaim subjektif tentang wahyu. Saya tidak mau ngomong agama lain, saya ngomong tentang Kristen aja lah. Saya tidak pernah nyinggung agama lain aja orang marah ke saya, apalagi saya nyinggung agama lain. Karena apa? Karena mereka takut dengan pembuktian sejarah. Yang pertama, apakah ada catatan selain 12 rasul? Kan dalam Alkitab kan 12 kemudian 70 murid kan. Nah, 70 murid itu termasuk Markus dan Lukas. Jadi sekalipun Markus itu bukan termasuk 12 murid, tapi dia termasuk 70 murid. Dan catatannya dari mana? Catatannya dari tulisan Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus, dan Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi dari generasi ketiga. Nah, karena generasi ketiga itu kan masih bisa dilacak. Misalnya contohnya gini. Saya nulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno. Saya tidak mengalami zamannya Bung Karno. Ya kan, seperti Hippolytus tidak mengalami zamannya Yesus. Tetapi sebelum saya menulis buku, saya wawancara Ibu Hartini, istrinya Bung Karno. Saya ke Jepang 2 kali untuk menemui Mr. Nakajima, sahabatnya Bung Karno, yang dulu menjadi arsitek dari pembangunan Hotel Indonesia. Saya cross check data saya lewat Pak Sabam Sirait, yang waktu itu menjadi aktivis mahasiswa Kristen ketika Bung Karno masih menjadi presiden Indonesia. Lalu saya juga setelah buku itu jadi, lalu saya kembali ke Ibu Hartini dan beliau membaca buku saya. Lalu ketika peresmian perpustakaan Bung Karno di Blitar, saya diundang oleh Mas Jarod Saiful Hidayat waktu itu menjadi wali kota Blitar untuk melonsing buku saya. Dan buku saya itu dilonsing dengan satu narasumber yang adalah saksi mata, yaitu almarhum Cak Ruslan Abdul Ghani, yang dikenal sebagai Jubir Usman, yaitu juru bicara Manipol Usdek dari zaman Bung Karno, dan dia ini ideolognya Soekarno. Lalu ada Dr. Hudori Yunus, lalu ada tokoh-tokoh yang masih hidup di zaman Bung Karno. Jadi ketika buku itu beredar dan menjadi bestseller ketika itu, bahkan masuk di koran Kompas 1 halaman penuh, yang diresensi salah satunya oleh Bang Daniel Dakidae dan juga Pak T.H. Sumartana ketika itu, juga Pak Ahmad Safi Ma'arif almarhum. Buku ini sudah heboh di Indonesia, buku saya. Tidak ada satupun yang menyangkal apa yang saya tulis. Karena apa? Sumber primer semua yang saya pakai, yaitu tulisan-tulisan Bung Karno langsung, sumber primer. Sumber sejaman, yaitu sahabat-sahabatnya Bung Karno langsung. Jadi tulisan saya, sekalipun saya bukan saksi mata, bisa ditemukan mata rantainya dari zaman Bung Karno. Nah, begitu juga Hippolytus. Hippolytus itu diajar oleh Irenaeus, Irenaeus diajar Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Dari bukunya Hippolytus itulah kita mengenal nama-nama dari 70 rasul tadi, termasuk nama Markus. Lah, nama Markus itu, setiap penulis Injil itu kan memberi sandi dalam tulisannya. Maka saya katakan tadi, tidak ada nama Matius. Tapi Matius selang menyebut eksistensi seorang yang menamakan diri Lewi, si pemungut cukai. Ini menjadi sandi bagi dirinya sendiri bahwa Lewi itu adalah Matius. Yang kedua, Injil Yohanes, dia menggunakan sandi murid yang dikasihinya. Nama itu yang dipakai sandinya. Lalu Markus memberi sandi. Ada seorang pemuda yang selalu mengikuti ketika Yesus ditangkap. Lalu pada saat Yesus benar-benar ditangkap,
dia lari dengan meninggalkan jubahnya. Lari telanjang itu bukan telanjang bulat, karena di Timur Tengah kan selain baju dalam itu ada jubah seperti galabia kalau sekarang, itu ditinggal di situ lalu dia lari. Itulah Markus. Tidak ada Injil lain yang mencatat eksistensi perempuan yang lari meninggalkan jubahnya tadi kalau tidak di Injil Markus. Lukas memberi sandi pada dirinya sendiri, yaitu apa? 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Satu murid itu namanya Kleopas. Nah, Anda cari di 12 Rasul kan nama Kleopas nggak ada. Tapi Kleopas itu juga muridnya kan di dalam Injil Lukas. Satu yang menemani Kleopas nggak disebutkan namanya. Maka menurut Bapak Gereja yang bernama Yohanes Chrysostomos, dia sendirilah Lukas yang menyertai Kleopas itu. Nah, ini cara penulisan orang di abad pertama memang lazim seperti itu. Dan Anda bisa bandingkan misalnya dengan tulisan-tulisan di abad itu, bahwa kemudian mengatakan bagaimana kita bisa mengerti bahwa Markus itu saksi mata. Sekarang bayangkan ya, ini saya katakan, nama Markus memang tidak muncul, karena ini seringkali muncul dalam tulisan-tulisan polemik. Nama Markus memang tidak muncul langsung dalam 12 Rasul, tapi 70 Rasul itu tidak semua disebutkan namanya. Ada yang disebutkan namanya, misalnya Kleopas disebutkan namanya, tapi Markus nggak disebutkan namanya. Tapi bayangkan, dia tidak disebut namanya, tapi rumah ibunya dibuat ngumpul para rasul, coba. Karena gereja modern kadang-kadang tidak menemukan, pertama, budaya orang Timur Tengah, ya. Kedua, dia tidak paham kira-kira antara satu sumber dengan sumber lain itu kaitannya apa. Saya dengan mudah bisa jelaskan. Coba bayangkan, nama Markus tidak langsung dicatat, tetapi ibunya Markus yang namanya Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus, rumahnya dibuat ngumpul para rasul. Masa bukan saksi mata yang begitu? Wong rumahnya aja dibuat mangkalnya para rasul. Yang kedua, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, pergilah kamu ke kota, nanti kamu akan ditemui dengan seorang yang membawa kendi. Dia akan menunjukkan di mana, katakanlah guru mau merayakan perjamuan Paskah di rumahmu, nanti dia akan menunjukkan loteng, ruang atas, kan itu kan? Nah, itu rumah siapa ruang atas itu? Itu rumahnya Markus. Dan di Yerusalem, maka saya bilang tadi, keluarga kaya raya yang hanya bisa membeli tanah dan rumah di tengah kota yang nampung 120 orang. Pencurahan Roh Kudus dihadiri berapa orang? 120 orang, dan itu di rumahnya Markus. Masa yang begini bukan saksi mata? Jadi orang lupa mencari ungkapan langsung, tetapi tidak memahami di abad pertama itu pola penulisan itu seperti apa. Nah, contoh lain, Markus saksi mata itu jelas sekali, karena rumahnya dipakai untuk pencurahan Roh Kudus, rumahnya dipakai perjamuan malam, rumahnya dipakai untuk mengganti Yudas menjadi Matias. Dan waktu penggantian Yudas dan Matias itu, coba dibayangkan, apakah ada saksi-saksi mata selain dari saksi mata 12 Rasul ini? Bisa kita lihat sekarang di Kisah Rasul pasal 1 dan 2 secara khusus kita bisa melihat, ya, langsung pasal 2 saja. Waktu pasal 2 penggantian Yudas itu, Yesus ke surga, rasul-rasul menanti-nanti, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pasal 1 dulu, ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruskah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas pemimpin orang yang menangkap Yesus itu? Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, yang artinya tanah darah." Lalu kita lewati
ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, yang akan menjadi Yudas, pengganti Yudas. Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul bersama kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Justus dan Matias. Berarti Yusuf, Barsabas, Matias adalah saksi mata. Saksi mata yang melihat mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat di surga. Berarti ketika Yesus memilih 12 rasul, itu ada yang tidak terpilih jadi 12 rasul itu, yang juga menjadi saksi mata, antara lain ini Justus, ya, Matias yang akhirnya dipilih. Terus kemudian ini dipertentangkan, misalnya ini teolog-teolog modern biasanya yang mempertentangkan ini, misalnya dengan Injil Lukas pasal 1. Banyak orang, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Nah, berarti kan Lukas sendiri kan mendasarkan atas saksi mata, berarti dia bukan saksi mata. Kan itu kan argumentasi orang modern, bacanya nggak teliti. Coba, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Jadi saksi mata yang dari semula. Lukas bukan saksi mata yang dari semula, karena dia tidak menyertai mulai dari baptisan Yesus sampai pengangkatannya ke surga. Tapi ada saksi mata yang dari semula, yaitu saksi mata yang terus dari awal mula sampai pengangkatan Yesus ke surga. Itu menjadi saksi, antara lain Matias yang dipilih untuk Yudas. Ini clear dalam sejarah gereja purba. Tapi kalau kita melepaskan dari dokumen-dokumen yang berkaitan, itu akhirnya kita ngarang-ngarang sendiri. Akhirnya muncul liberalisasi teologi itu. Karena apa? Teks ini dilepaskan dari konteks. Anda tidak usah ngomong teologi, tidak usah ngomong Alkitab dulu. Ngomong Pangeran Diponegoro aja, data sejaman itu penting kok. Makanya sering saya kasih guyonan itu. Anda percaya nggak keterangan saksi mata tentang Diponegoro? Percaya Pak, karena dia pernah sehari-hari dengan Diponegoro. Jadi kalau misalnya Anda disuruh memilih Peter Carey yang profesor doktor sejarah, ahli Diponegoro, atau Kiai Mojo misalnya, untuk menjawab pertanyaan Diponegoro lebih suka gudeg atau lebih suka rawon, yang Anda pilih yang mana? Ya Kiai Mojo yang pernah hidup dengan Diponegoro. Ini orang yang bernama Polikarpus ini hidup bersama Yohanes anak Yepedius. Terus kemudian orang modern mereka-reka, Yohanes yang menulis Injil ini bukan Yohanes Rasul, tapi Yohanes abad kedua. Abad kedua itu tahun berapa bro? Tahun 102, 103, 105, itu sudah abad kedua. Yohanes baru meninggal tahun 96. Iya toh? 96 merujuk tahun 103, 102 itu sudah satu abad. Itu sama dengan Anda pergi dari Sragen ke Solo. Sragen kan masih Jawa Timur kan? Nah, ada Tugu di situ. Terus di sini masuk ke Jawa Tengah. Terus kakimu yang satu taruh di Sragen di dekat Tugu itu, yang satu taruh di Solo. Nah, ini loh orang sakti. Satu kaki di Jawa Timur, satu kaki di Jawa Tengah. Orang sakti saya. Nah setelah dilihatnya, sakti apanya, memang itu perbatasan. Ngerti nggak maksud saya? Jadi artinya sejarah itu penting. Logika sejarah ini yang mematahkan wahyu subjektif. Nah kalau Anda tanya,
Ini kan wahyu. Ya sama dengan yang Yudas Thomas tadi. Injil Thomas, Injil Yudas itu kan wahyu juga namanya. Inilah wahyu rahasia, kan gitu kan, yang disampaikan kepada Thomas, yang disampaikan kepada Yudas. Kan itu kan langsung, yang namanya itu kan langsung firman-firman Tuhan dalam Injil Thomas itu. Tidak ada narasinya. Nah kalau Alkitab kan kitab karangan, kitab wartawan katanya. Ini orang kurang ajar kan sering ngomong begitu. Tapi saya bilang lebih bagus kitab wartawan yang jelas ada sumbernya, ketimbang apa yang Anda yakini kumpulan firman Allah seperti yang tertulis dalam Logia Yesus, Injil Thomas, tapi itu klaim subjektif tentang wahyu. Saya tidak mau ngomong agama lain, saya ngomong tentang Kristen aja lah, supaya orang tidak marah-marah ke saya. Saya tidak pernah nyinggung agama lain aja orang marah ke saya, apalagi saya nyinggung agama lain. Karena apa? Karena mereka takut dengan pembuktian sejarah. Makanya yang ditunggu-tunggu dari saya itu kepleset ngomong, terus kemudian saya nyerang agama lain, nanti dianggap tindak pidana penistaan kan itu. Maka saya tidak mau, saya nggak ngomong agama lain. Ketika Anda ngomong tentang wahyu, saya bandingkan itu Injil Thomas tadi. Itu ucapan langsung itu yang dianggap firman Tuhan. Tidak ada narasinya, karena nggak ada narasinya. Ucapan tuh diomong konteksnya apa, di mana, bahasanya apa, tidak penting kok, wahyu kok. Gitu. Tapi kalau Anda ngomong di Alkitab, Anda mendapatkan dalam kitab Daniel mene tekel urfarsin. Bahasa apa ini? Bahasa Akadia. Nah dari sinilah kita bisa melacak bagaimana kehidupan Daniel. Kan gitu kan. Nah di tengah-tengah termasuk tadi yang apa yang diucapkan Yesus di tanah itu. Kita nanti akan saya bahas di YouTube tersendiri, itu panjang jawabannya. Saya sedang menyiapkan itu. Menyiapkan ada beberapa kemungkinan ya. Apa yang diucapkan Yesus itu ada beberapa kemungkinan. Tapi semua kemungkinan itu kalau Anda tulis pakai bahasa Itali saya nggak percaya. Pasti bahasanya Aram. Ya toh? Nah, tapi kan bahasa Aram kadang-kadang telah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Itu bisa direkonstruksi ulang. Dalam itu catatan bapak-bapak gereja sebagian memuat itu. Dalam menyampaikan kabar baik itu kan bukan sekedar menguntungkan kita atau tidak. Jadi kalau kisah tentang Yesus membuat tanah ditiup jadi burung itu kan tidak bernilai sejarah. Karena tidak bernilai sejarah ya tidak bisa kita jadikan refleksi untuk menceritakan kabar baik. Sebab Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa mujizat pertama yang dilakukan Yesus yang ada di Kana Galilea itu mengubah air menjadi anggur. Berarti kisah-kisah itu ya kisah kesalehan yang salah sebetulnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu untuk bahan refleksi kita, supaya kita beda dengan yang lain ya. Seolah-olah itu kan menguntungkan kita, kita ambil saja seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa melihat menyaring informasi-informasi itu benar apa tidak? Dilihat pertama kronologi sejarah. Ya kalau itu ditulis 400 tahun setelah peristiwa, masa kita percaya? Ya sekiranya orang Kristen itu memakai sekedar untung-untungan, ya saya kira itu menguntungkan kita. Tapi kebenaran apa yang di atas, yang bisa dibangun di atas sekedar untung-untungan? Kan tidak seperti itu. Kebenaran itu ya benar, berarti artinya secara historis bisa dipertanggungjawabkan. Soal orang lain memakai Injil Barnabas menguntungkan mereka, nah itu urusan mereka, bukan urusan kita. Itu bedanya kita dengan mereka. Bahkan kalau soal Injil Barnabas itu ya, jangankan kok yang orang awam, di IAIN pun itu yang relatif lebih terpelajar kan, ya pertanyaannya masih begitu itu. Tapi ya kita ini mesti sabar lah, sabar untuk menjelaskan. Makanya saya itu menggumuli apa ya, metode gimana caranya ya orang itu tidak nanya-nanya ulang gitu loh. Makanya kalau saya itu ditanya sekelum itu jawabannya kan panjang sekali kan. Itu sebetulnya ada pesan di balik itu, bisa takon mana gitu, keliru ini gitu loh. Maksud saya itu. Tapi ya tentu kan penyerapan orang kan berbeda-beda. Ada yang langsung paham, ada yang harus dituntun pelan-pelan gitu. Kalau dituntun pelan-pelan kan
Usia kita habis untuk menjelaskan yang tidak untuk ngulang-ngulang itu, padahal itu kan bisa untuk nulis, bisa untuk membahas yang lain gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman yang mulai belajar tentu harus lebih kreatif mencari sumber. Jadi misalnya ya, kalau dari tema-tema yang saya sampaikan itu hampir semua yang dipertanyakan itu kan sudah saya tulis sebetulnya. Hanya kan karena orang itu kan baca buku kan malas. Kalau langsung ngomong begini kan enak itu kan. Tapi hasilnya Anda tidak mendalam. Kalau sekedar misalnya mendengar saya tentang Natal tadi, Anda harus cross check bener nggak yang dikatakan Pak Bambang. Iya toh? Anda membaca misalnya tulisan saya refleksi ziarah ke Tanah Suci. Itu kan saya munculkan catatan kaki di situ. Anda bisa cross check. Bisa Megilot Ta'anit halaman berapa yang saya kutip. Kan begitu. Ya, masyarakat di mana Yesus hidup itu masyarakat multi bahasa. Ya, contohnya Petrus saja namanya Yunani, Aram, Ibrani. Nah, kita jangan menyamakan masyarakat Israel menurut masyarakat yang lebih mungkin. Di sini orang mengatakan misalnya namanya Yesus atau Yesua. Ya kalau nama itu dieja oleh Nikodemus, orang-orang di Yerusalem, ya mereka menamakan Yesua. Bagi yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, ya Yesua HaMasiah. Tapi lidahnya Petrus, lidahnya Andreas pasti nggak bisa ngomong Yesua. Yesu itu cara pengucapan orang-orang Galilea. Dialek Galilea itu beda dengan dialek Yerusalem. Nah yang seperti ini kan nggak pernah orang paham. Makanya dalam bahasa Aram Yesu Mesiha. Nah, bahasa Aram itu juga dipakai, Ibrani juga dipakai, Yunani juga dipakai gitu loh. Contohnya Yehosua untuk nama nabi penulis kitab suci Sefer Yehosua. Ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta di Alexandria, diterjemahkan Yesus. Itu tidak ada masalah bagi orang pada zaman itu. Nah kemudian ketika sensus di zaman itu memakai bahasa Latin. Nah, kalau dipakai dalam bahasa Latin ya huruf Y itu tidak ada, yang ada I Yesus. Nah masa itu salah, harus diadakan huruf yang sama dengan Ibrani kan ya tidak begitu. Misalnya Anda nulis bahasa Jawa ya, ditulis pakai bahasa Arab, coba seorang Arab suruh maksa-maksa Joko namanya. Mana bahasa Arab Joko? Tulisannya juga Juku loh bahasa Arab. Gitu? Ya huruf Zin, Wau, Kaf, Wau, Juku namanya. Namanya yang benar Joko bukan Juku, karep-karep mulah. Wong itu memang ejaannya begitu gitu loh. Kecuali kalau bahasa Ibrani huruf O itu ada, Joko itu ada. Kalau bahasa Arab kan adanya kan A I U. Nah, gimana kalau seperti itu? Sensus itu bahasa Latin abad pertama. Jadi mau dipaksakan nama Yesua yang tidak ada dalam bahasa Latin, yang ada Yesus. Jadi orang salah memahami di zaman Yesus yang dipakai bukan hanya satu bahasa. Justru kita mestinya bangga dong. Apa Kristus itu dihayati dalam berbagai macam bahasa. Karena Injil itu memang miliknya bangsa-bangsa, bukan hanya miliknya orang Yahudi kan gitu kan. Kalau kita mengeja pakai bahasa Ibrani klasik ya Yesua HaMasiah. Kalau pakai bahasa Aram ya Yesu Mesiha. Meskipun tertulis Yesua, itu dibaca Yesu Mesiha. Kemudian dalam bahasa Yunani Yesus Kristus, bahasa Latin Yesus Kristus. Itu kan orangnya itu juga, tapi yang jelas di abad pertama di Israel nggak ada nama Isa, nggak ada itu. Kalau Isa itu ya orang Aceh, orang Arab itu namanya Isa. Itu nama Isa nggak ada di abad pertama. Tapi apa salah menyebut nama Isa?
Ndak juga kalau maksudnya sosok yang sama itu, cuman jangan memaksakan. Abad pertama ada nama Isa, kok golek ono ya ora ketemu. Kan carinya kan di apa namanya? Dokumennya di mana, apa itu manuskripnya apa, disimpan di mana, atau kalau catatan-catatan sejarawan penulis siapa gitu misalnya. Nama Ibrani itu lazim dieja dalam bahasa Yunani. Misalnya Hanan bin Hanan dibaca sama Yosefus ketika menulis bahasa Yunani Ananus bin Ananus, kan gitu kan. Yaakov dalam bahasa Ibrani dibaca Yakub, bahasa Indonesia Yakub bahasa Arab. Kenapa orang Arab kok nambahi ain? Yaakov itu kan memang hurufnya ain, Yaakov. Jadi Arabnya Yakub, A-nya hilang. Jadi pun Yaakov tapi Yakub. Itu bahasa Indonesia Yakub. Kemudian orang Eropa menyebut Jacob misalnya. Itu malah ada yang menyebut James misalnya. Lah itu ya tidak salah. Tapi ojo kok goleki James abad pertama ora enak. Tapi maksudnya itu karena ilatmu saya ora iso ngomong. Bukan orangnya ndak ada ilatmu itu loh masalahnya. Lidah kita ndak bisa mengeja itu gitu loh. Orang Cina kan sulit ngomong Yesus dengan akhiran S. Maka di dalam nama Yesus ya Yesu, Fong Chu Yesu Tok Mi kan gitu kan. Dalam nama Yesus. Wis kabeh kuwi bener. Lah orang yang sepele-sepele dipersoalkan. Makanya kita itu mesti belajar dari sudut pandang yang lengkap, bukan hanya dari satu sudut pandang. Itu ya. Jadi sudah bener itu Pak. Nggak usah kalau Bapak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ya Besem Yeshua Hamasiah Amin. Terjemahkan bahasa Inggris in the name of Jesus Christ Amin. Terjemahkan dalam bahasa Arab Bismi Yesu Al-Masih Amin kan gitu. Tentang penetapan 25 Desember itu dokumen tertuanya tertulis dalam Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu ditulis tahun 126. Jadi itu pada masa ketika gereja mula-mula memperingati malam Natal tanggal 24 Desember malam hari. Jadi tertulis di sana ketika engkau merayakan malam Natal maka kidung yang dinyanyikan adalah Gloria in excelsis Deo. Liber Pontificalis itu tulis dalam bahasa Latin. Suka atau tidak suka sampai sekarang kita menyanyi Gloria in excelsis Deo. Anda sadar nggak ayat yang Anda baca dalam lagu ini itu ayat dari abad kedua Masehi. Jadi orang belajar itu jangan hanya satu aspek, jangan hanya otak-atik ayat, otak-atik teks ya. Coba ini saya lihat, ini kan ditetapkan di Roma tentang liturginya itu loh. Kenapa yang dibaca Gloria in excelsis Deo? Karena itu nyanyian malaikat tentang hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud kan. Nah pada zaman itu kira-kira tahun 125 bahasa Latin dari Alkitab yang dipakai itu terjemahan apa? Karena setelah abad keempat gereja Roma itu menggunakan teks bahasa Latin dari Hieronymus yang diterjemahkan di Bethlehem. Santo Hieronymus itu sampai sekarang di Bethlehem dekat gua kelahiran Yesus ada gua Hieronymus. Waktu itu Hieronymus belum lahir ketika Natal ini ditetapkan nyanyiannya. Maka dikatakan dalam terjemahan Hieronymus bukan Gloria in excelsis Deo tapi Gloria in altissimis Deo. Tapi kenapa di situ kita masih tetap menggunakan excelsis bukan altissimis? Karena ayat yang sudah terlanjur jadi lagu itu sulit diubah. Ngerti nggak? Coba Anda kita nyanyi lagu selidiki nyatakan segala perkara. Itu kan pakai terjemahan lama. Kalau terjemahan baru perkara itu artinya perkara perdata, perkara pidana. Tapi waktu itu perkara itu artinya hal. Ini terbukti kan?
Bahwa lagu itu sulit diubah itu menunjukkan lagu itu muncul dari terjemahan Alkitab ketika lagu itu muncul. Begitu juga dari teks Pontificalis ini, Liber Pontificalis itu jelas bahwa teks yang digunakan oleh pemimpin gereja pada saat lagu Gloria ditetapkan itu sebelum zamannya Hieronymus, karena yang digunakan teks kuno yang berasal dari Vetus Latina. Itu yang pertama. Yang kedua, penetapan kedua itu kita akan merayakan Natal 25 Desember sebentar lagi di Israel, yaitu di Kaisarea, oleh uskup yang namanya Hippolytus. Jadi memperingati Natal itu sudah terbiasa di abad awal. Karena apa? Melawan kaum Gnostik. Kaum Gnostik kan mengatakan lahir itu tidak pernah Yesus lahir. Makanya gereja mulai menghitung kapan Yesus lahir untuk menunjukkan dia telah lahir, dia telah mati, dia telah bangkit. Tanggalnya jelas, kira-kira seperti itu. Tahun 175 itu diadakan di Kaisarea Maritim, ya. Penetapan resmi sebagai instruksi perayaan itu tahun 189 di Alexandria, di satu dokumen gereja yang namanya Coptic Didascalia Apostolorum. Bunyinya seperti ini: ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, tahfutu fi ayamil a'yad allati itmilat ar-rabb, tetapkanlah pada hari-hari perayaan kita, yaitu Natal dari Tuhan kita. Wa kamaluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin min syahri tasi'il ladzi lil Ibraniyin, yaitu setiap tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Bulan ke-9 Ibrani itu bulan Kislev, yang bertepatan dengan aladhiya at-tasi'u wal isrun min syahri rabi'il ladzi li misriyin, dan yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir, yaitu bulan Kiyah. Jadi penetapannya itu tidak hanya dilestarikan dalam satu kalender loh, dilestarikan dalam kalender matahari, kalender bulan, dan kalender bintang. Gereja punya kalender bintang itu yang dipakai di Mesir, namanya Anno Martiri. Itu dihitung berdasarkan peredaran bintang Sirius. Sampai sekarang dipakai di gereja Koptik. Nah, jadi karena penetapannya tidak hanya satu kalender, makanya tanggal 25 Desember itu penetapan yang intinya seperti sekarang perayaan 1 Syawal, ya. Itu jatuhnya bulan berapa itu kan Masehi ngikuti yang Hijrah. Lah ini kalender matahari mengikuti kalender Mesir dan kalender Ibrani. Makanya bergeser. Cuma karena penetapannya akhirnya ditetapkan oleh gereja Roma, maka tidak bergeser lagi. Awal-awalnya memang bergeser. Lah, yang namanya bulan Kislev itu memang benar, ya, bergeser terus, tapi biasanya itu adalah Desember Januari, bukan November. Coba Anda beli kalender Ibrani, itu Kislev tahun ini jatuh tanggal berapa. Dan karena itu tanggal terakhir Kislev, jadi bulan Kislev bisa aja diawali bulan November akhir. Tapi karena di sini tanggal 25 Kislev, berarti pasti jatuhnya kalau tidak awal Desember, pertengahan Desember, akhir Desember, awal Januari. Nah, pas sekarang tinggal dicari pada tahun 750 setelah berdirinya kota Roma, itu Kislevnya 25-nya jatuh di tanggal berapa? Kita tidak bisa ngitung sendiri di zaman sekarang. Kita harus mencari dokumen yang berdekatan dengan peristiwa itu. Salah satu dokumen itu ya ini. Ini dokumen yang berdekatan sekali. Tahun 126, 175, 189. Perayaan titik balik musim dingin baru dirayakan tahun 274 Masehi. Dan perayaan Sol Invictus baru dirayakan tahun abad keempat setelah Masehi. Jadi tahun 350-an setelah Masehi. Jadi artinya apa? Artinya kalender matahari yang membajak Natal, jangan sebaliknya. Karena Natal sudah ditetapkan awal.
inilah Injil yang kuberitakan, yaitu Yesus yang lahir dari keturunan Daud dan yang bangkit dari antara orang mati, kata Paulus dalam suratnya kepada orang Tesalonika. Artinya apa? Sejak zaman Paulus mau ditunjukkan bahwa Injil yang diberitakannya adalah Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Ini Injil tentang Natal dan kebangkitan Yesus, tentang Paskah. Maka perayaan ini akhirnya dipakai. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kan gitu kan? Kenapa ada kalender yang mengatakan itu Yesus lahir pada masa pondok daun? Itu justru yang spekulatif, nggak ada satu dokumen pun yang membahas itu. Itu diotak-atik dari ayat Alkitab, lepas dari konteks. Jadi ngitungnya kira-kira begini. Ada 24 rombongan yang bertugas di Bait Allah. Terus kemudian sama yang punya teori Yesus lahir pada pondok daun dihitung mulai bulan Nisan. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh hitung bulan Nisan? Dokumen apa yang merujuk pada bulan Nisan? Pasti tidak ada dokumen satupun. Karena apa? Kalender Ibrani itu selalu bergeser. Tapi segeser apapun kalender Ibrani tidak pernah mubeng lingkaran tahun. Karena apa? Setiap 19 tahun ada 7 kali yang disebut bulan ke-13. Makanya tidak bisa tertib mulai satu pedoman tertentu, karena bulan ke-13 itu akan muncul 7 kali dalam 19 tahun. Kenapa muncul bulan ke-13? Karena tahun Masehi harus disinkronkan dengan tahun Ibrani. Kenapa tahun Masehi masih dipakai sebagai tahun sipil internasional? Dan juga orang Israel punya 2 kalender. Kalender yang pertama kalender pertanian yang jatuh pada bulan Tisri, maka tahun baru Yahudi kan Tisri, ya, sekitar bulan Oktober. Satunya bulan Nisan sekitar bulan Maret. Nah, karena 7 kali dalam 19 tahun kadang-kadang ada bulan yang namanya Adar kedua, Adar Seni atau Adar Bet. Jadi dihitung tertib, setiap ini geser nanti ditemukan Yesus lahir bulan Oktober. Itu nggak ada pedomannya, karena itu hanya diotak-atik tanpa dokumen pendukung. Tapi kalau bapak-bapak gereja menghitungnya sejak tahun 126, 170, 189, dan cara menghitungnya ada dokumen. Anda membaca dokumen Laut Mati. Tahun-tahun liturgis Yahudi selalu bergeser karena ada bulan ke-13 tadi. Dan sampai sekarang dokumennya ada sampai mulai Laut Mati, dokumen Nesa ini sampai bapak-bapak gereja. Itu lengkap. Jadi kira-kira cara menghitungnya begini. Dokumen apa yang paling berdekatan dengan masa Yesus itu ditemukan dalam dokumen Yahudi yang disebut Megillot Ta'anit. Nah, Megillot Ta'anit itu Anda bisa baca di sini kira-kira bagian dari Talmud, ya. Data ini cocok dengan dokumen Megillot Ta'anit yang berasal dari kira-kira tahun 160 Masehi. Masih berdekatan runtuhnya Bait Suci tahun 90. Kira-kira begini bunyinya. Ketika Bait Suci pertama dihancurkan, hari itu terjadi setelah petang pada tanggal 9 bulan Ab. Bulan Ibrani Ab itu kira-kira Agustus. Dan yang sedang bertugas sebagai mismar adalah Yehoyarif. Itu teksnya ditulis. BC Haraf Bet Hamikdas Harisona, runtuhnya Bait Allah yang pertama itu Oto Hayom Erep Tisa Beab pada tanggal pada saat Eref itu pada saat petang bulan Ab. Dan pada saat itu Bait Allah dihancurkan. Bulan Ab itu bulan Agustus. Dan waktu itu yang bertugas adalah Yoyarib. Yoyarib itu rombongan pertama menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 dan seterusnya, itu rombongan pertama. Jadi ini yang paling dekat dengan runtuhnya Bait Allah. Maka runtuhnya Bait Allah itu tanggal 9 Agustus tahun 70 Masehi. Waktu itu yang bertugas menjadi mismar, pembaca Mazmur dan membakar ukupan, itu rombongan pertama. Sekarang hitung mundur ke belakang sampai kira-kira 75 tahun.
Itu akan bertemu. Kalau sulit dengan kalender Ibrani, saya cocokkan dengan kalender Masehi supaya semua bisa ngikuti. 5 bulan Ab itu kira-kira 9 bulan Ab. Makanya orang Yahudi memperingati runtuhnya Bait Allah itu Tis'a B'Av. 9 bulan Ab itu jatuhnya 5 Agustus tahun 70 Masehi. Ketika itu Bait Allah hancur. Jam 4 petang RF Tis'a B'Av, jam menjelang petang. Jadi RF Tis'a B'Av itu api sudah membakar ruang kudus saat itu. Dan itu berarti yang bertugas siapa? Dari rombongan 24 rombongan tadi yang bertugas rombongan pertama. Sekarang hitung mundur. Kalau Agustus tanggal 5 berarti minggu pertama Agustus kan? Berarti Juli minggu keempat itu rombongan 24, hitung mundur. Juli minggu ketiga rombongan 23, Juli minggu kedua rombongan 22, Juli minggu pertama rombongan 21, Juni minggu keempat tahun 70 Masehi rombongan 20, dan seterusnya. Itu mutarnya kira-kira 70 putaran. Nanti akan ketemu Zakaria dari rombongan Abia membakar ukupan di tanggal berapa? Zakaria kan yang membakar ukupan waktu ya lahirnya Yohanes Pembaptis itu loh, dia bisu itu loh. Dan Zakaria dari rombongan ke-8, rombongan Abia. Maka akan ketemu Zakaria membakar ukupan dari rombongan ke-8 itu kira-kira bulan September. Ketika September berarti bisa ketemu itu bulan Tisri kan Ibraninya, September. Lalu setelah malaikat ketemu dengan Zakaria 6 bulan setelah itu, jadi pada bulan ke-6 itu bukan bulan Juni tahun sekarang, tidak. 6 bulan setelah malaikat ketemu Zakaria itu di bulan Tisri. Tisri itu kira-kira September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Bulan ke-6 jatuhnya di bulan Maret. Bulan Maret itu apa? Bulan ke-6 malaikat bertemu dengan Maria memberitakan kelahiran Yesus. Berarti kelahiran Yesus diberitakan bulan ke-6. Usia kandungan 9 bulan. Maret ya diberitakan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan itu pada bulan Desember. Ini ada dokumennya. Dan dokumen ini juga dilaporkan oleh orang yang bernama Julius uskup dari Nikea, yang melaporkan kepada Pop Yohanes di Roma bahwa di timur orang sudah mulai menetapkan kalender Natal. Dari mana mereka menghitung? Salah satunya di buku sejarawan Yosefus dan Megillot Ta'anit. Karena Yosefus menulis tahun 90 Masehi. Ini sejarawan Yahudi. Kita tidak usah ngarang-ngarang dengan hitung-hitung sendiri. Karena apa? Kalendernya bergeser. Lah kita tidak ngerti kalender Yahudi, kita tidak ngerti kalender Koptik, kita tidak ngerti kalender Julian. Apalagi ngomong bulan ke-13, yang kita tahu cuman gaji ke-13. Ya toh? Jadi sumber primernya kita tidak pegang. Lalu dasarnya apa? Kalau saya ini kalau ada dokumennya baru saya percaya. Kalau hitung-hitungan orang itu cuma pinter ngomong dan pinter nulis, saya nggak percaya. Mana dokumennya? Tunjukkan dokumen yang berdekatan bahwa itu dihitung mulai Nisan dari mana. Apakah setelah pembuangan Babel itu tertib seperti sebelum pembuangan Babel, di mana datanya dalam kitab Ezra, Nehemia minimum adalah tafsir rabbinik yang bicara tentang itu. Karena kalau tafsir Yahudi, orang Yahudi baca kitab kan bukan sekedar maknanya untuk khotbah. Kalau orang kan baca Alkitab kan untuk khotbah. Orang Yahudi baca Alkitab itu untuk ngitung jatuhnya Paskah tanggal berapa, jatuhnya hari Rabu, untuk puasa tanggal berapa, tanggal berapa, hari Senin tanggal berapa, hari Kamis setelah Sabat tanggal berapa. Itu kan dihitung karena apa? Terkait dengan perayaan liturgi Yahudi. Nah sekarang pertanyaannya, itu orang-orang Kristen yang ke Yahudi-Yahudian ikut Yahudi golongan apa sekarang? Ya toh, kalau dia mau ke Israel sekarang itu Yahudi rabbinik, nyatanya ya rabbinik nggak pernah ngomong Yahweh. Terus ikut siapa? Ya kalau Yahudi zaman Yesus sudah punah, nggak bisa dilacak lagi. Paling tidak yang ada dokumennya lah, jangan hanya ngarang. Kalau tidak Yahudi yang sekarang rabbinik, ada Yahudi Karaid. Yahudi Karaid yang datang dari timur. Yahudi yang menolak itu Taurat lisan itu.
Kalau yang rabbinik menerima Taurat lisan, Torah CBLP. Kalau mau lebih kuno lagi yang ada catatannya, Qumran, yaitu sekte SNI. Kalau kita mau cari Saduki sudah punah, tidak ada catatannya. Jadi Saduki sudah punah. Yang tertinggal hanya 3 komunitas. Satu Yahudi Parisi yang berkembang menjadi Yahudi rabbinik sekarang. 2 orang SNI yang meninggalkan penemuan naskah laut mati. Dan ketiga Kristen itu yang ada. Yang lain dokumen siapa? Lah Kristen pun bukan Kristen abad ke-15. Bukan Kristen zamannya Portugis datang ke Malaka tahun 1517. 6 tahun kemudian reformasi Protestan. Itu terlalu jauh dari peristiwa, terlalu jauh darimu, terlalu jauh, nggak bisa dipakai. Makanya kita harus cari dokumen abad pertama, kedua, ketiga gitu loh. Cara berpikir historis harus begitu. Terus kemudian tidak ada kata Sol Invictus lengkap di dalam dokumen yang disebut kalender Roma tahun 354 itu. Itu perayaan Dewa Matahari itu pertama kali didekritkan oleh Kaisar Roma itu tahun 354 yang namanya kalender 354. Titik balik musim dingin 274 itu sudah Natalan di Alexandria, sudah Natalan di Israel, sudah Natalan di Roma. Gitu loh saudara-saudara. Lalu dokumennya kok malah kita minder sama penyembah Dewa Matahari. Padahal kata Sol itu tidak muncul di situ. Sol itu hanya matahari. Yang ada hanya Inviksi, sang penakluk. Sang penakluk itu apa? Kristus yang mengalahkan maut, konteksnya di situ. Maka kalau mau cari sumbernya ya harus sumber primer, nggak bisa hanya kita percaya sama hitungan orang tanpa menunjukkan dokumennya mana. Maka kalau saya selalu mengatakan dalam diskusi, ya Pak, menurut ini, ya menurut teolog ini, menurut teolog ini, saya nggak peduli dengan teolog, dokumennya mana? Tunjukkan dokumennya. Kalau saya kan tunjukkan dokumennya. Ini Megillot Ta'anit nomor sekian. Anda bisa cari literaturnya selalu. Kalau saya nulis buku kan selalu ada catatan kaki sampai detail sekali. Orang membaca tulisan saya, Pak ini seperti disertasi. Wis karep-karepmu, kowe ngerti yo, waconan orang ngerti yo karepmu. Tapi suatu saat kamu akan mengerti. Karena apa? Karena kalau saya hanya nulis di khotbah kan nggak ada literaturnya. Tapi kalau saya nulis buku, kan jelas ini saya kutip dari apa, halaman berapa, buku primer, sumber primer apa sekunder, atau sumber sejaman itu harus jelas satu demi satu. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Semoga memberkati. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Percayakah saudara bahwa Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang Allah dalam relasinya dengan manusia? Atas dasar apakah kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup yang menjadi standar moral dan kelakuan orang Kristen? Berikut ini 10 alasan yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang layak dipercaya dan diikuti. 1. Wahyu ilahi. Para teologi pada umumnya membagi wahyu Allah menjadi 2, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah pernyataan Allah yang memungkinkan manusia mengetahui bahwa Allah itu ada melalui alam semesta dan ciptaannya. Wahyu khusus yaitu pernyataan Allah atas dirinya sendiri kepada manusia. Maksudnya Allah yang dari sorga itu memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia. Ada 2 wahyu khusus yang diberikan oleh Allah agar manusia bisa mengenalnya dengan benar. Pertama, melalui pribadi Yesus Kristus yang inkarnasi ke dunia ini, Yohanes 1 ayat 1-3, 14,18, 14 ayat 7-11, 17 ayat 3. Kedua, melalui Alkitab firman Allah yang tertulis kita dapat mengenal Allah dengan benar, karena Dia memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya yang bisa dimengerti oleh manusia. 2. Inspirasi Alkitab. Charles C.
Riri mendefinisikan inspirasi atau pengilhaman sebagai berikut, Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan aslinya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kata Yunani untuk inspirasi adalah theopneustos yang berarti Allah menghembuskan. Penting untuk mengetahui bahwa kata pewahyuan berbeda dengan kata pengilhaman dan ilumimasi. Dalam pengertian teknis teologis, kata pewahyuan atau penyataan Allah menunjuk kepada pengalihan pikiran Allah kepada pikiran manusia yang dipilih Allah menjadi penulis-penulis kitab-kitab Alkitab. Pengilhaman menunjuk pada penulisan naskah-naskah asli Alkitab oleh para penulis pihak manusia dalam kontrol Roh Kudus. Pengilhaman disebut juga inspirasi, sedangkan iluminasi atau penerangan menunjuk pada pimpinan Roh Kudus yang memampukan manusia memahami kebenaran Alkitab dalam relevansinya pada setiap konteks kehidupan. 3. Keotentikan Alkitab. Otentik berarti Alkitab itu murni dan keasliannya terjamin. Alkitab dikatakan asli karena memang ditulis penulis yang namanya dipakai untuk kitab dan tulisannya tepat pada zaman dimaksud. Alkitab dikatakan otentik karena mengisahkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. 4. Klaritas Alkitab. Klaritas atau kejelasan Alkitab diartikan bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Namun demikian tidak berarti bahwa semua bagian Alkitab akan dapat dimengerti dengan mudah. Tidak juga berarti bahwa setiap orang akan mengertinya dengan benar. Tapi memang betul bahwa untuk mengerti isi Alkitab dengan benar seseorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani tertentu. 1 Korintus 2 ayat 14. Juga dapat terjadi seseorang mengerti lebih jelas dari yang lain. 2 Petrus 3 ayat 16. 5. Infabilitas dan ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan atau kesalahannya. Infabilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Kekeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Nubuat-nubuat perjanjian baru yang telah digenapi membuktikan bahwa Alkitab tidak memiliki kekeliruan. 6. Keharmonisan Alkitab. Alkitab adalah pernyataan Allah yang ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia. Lebih dari 40 orang penulis dari latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi dan profesi yang berbeda. Di samping itu, kitab-kitab itu ditulis dalam zaman dan tempat yang berbeda pula. Walaupun demikian Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab dalam Alkitab tidak bertentangan satu dengan lainnya, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keharmonisan. 7. Kredibilitas Alkitab. Kredibilitas berarti dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan sehingga dapat dipercaya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Kredibilitas Alkitab berhubungan dengan inspirasi, infabilitas, kanonitas dan keharmonisan Alkitab. 8. Kanonitas Alkitab. Kata kanon berarti tongkat pengukur dan menunjuk kepada suatu standar atau peraturan. Dalam hubungan dengan Alkitab, kanonitas berarti bahwa Alkitab telah diukur dengan suatu standar, telah melewati ujian dan lulus ujian yang meliputi ujian sejarah, arkeologi maupun filologi. Kitab yang tidak lulus kanon disebut apokrifa. 9. Relevansi dan kecukupan Alkitab. Banyak buku yang telah ditulis oleh para ahli maupun filsuf, tetapi tidak mampu bertahan seperti Alkitab. Usianya lebih dari 1600 tahun. Walaupun begitu Alkitab tetap relevan untuk kehidupan masa kini karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan, penyataan, lain di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab.
Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatannya. 10. Otoritas Alkitab. Seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final untuk iman dan kehidupan orang percaya, karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat ini dalam dunia Perjanjian Lama identik dengan bentuk kalimat, demikian kata Raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan otoritas tertinggi, raja, dan tidak dapat diganggu-gugat, harus dilakukan dan dilaksanakan. Misal, Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18-20, Yeremia 1 ayat 9. Dalam Perjanjian Baru, ada beberapa ayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Lama adalah firman Allah. Misalnya, 1 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Dalam Perjanjian Baru juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa tulisan dalam Perjanjian Baru adalah firman Allah. Misalnya, 2 Petrus 3 ayat 16, 1 Timotius 5 ayat 18, 1 Korintus 14 ayat 37, Yohanes 14 ayat 26, 16 ayat 13. Alkitab adalah otoritas penentu dan akhir bagi orang-orang percaya yang menyangkut kehidupan pribadi maupun gereja. Otoritas Alkitab terutama dikaitkan dengan pewahyuan dan inspirasi Alkitab. Orang percaya dan gereja harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Pengantar tentang proses penulisan Alkitab. Alkitab terdiri dari dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama PL dan Perjanjian Baru PB. Keduanya ditulis oleh berbagai penulis dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun. Penulis-penulis ini sering disebut sebagai saksi utama yang berperan dalam menyampaikan wahyu Allah melalui pengalaman, peristiwa historis, dan inspirasi ilahi. Konsep saksi dalam teologi Kristen mengacu pada individu yang secara langsung atau tidak langsung menyaksikan karya Allah dan mencatatnya untuk generasi mendatang. 2. Inspirasi ilahi sebagai asas penulisan Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini menekankan bahwa penulis Alkitab adalah manusia yang dipilih Allah, tetapi mereka menulis dalam bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, Allah sendiri dianggap sebagai saksi utama dalam penulisan Alkitab. 3. Musa sebagai saksi utama dalam penulisan Taurat. Perjanjian Lama diawali dengan kitab Taurat atau Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang secara tradisional diyakini ditulis oleh Musa. Musa adalah saksi utama dalam peristiwa penting seperti penciptaan, yang diwahyukan kepadanya oleh Allah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Eksodus, pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, dan perjalanan di padang gurun. Musa menulis berdasarkan pengalaman langsung dengan Allah, termasuk momen ketika ia menerima 10 perintah Allah. 4. Para nabi sebagai saksi dalam penulisan kitab nabi-nabi. Perjanjian Lama juga mencakup kitab-kitab nabi besar Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi kecil Hosea, Yul, Amos, dan lain-lain. Para nabi ini dianggap saksi utama karena mereka menerima pesan Allah melalui penglihatan, mimpi, atau langsung dalam percakapan dengan Allah. Contohnya, Yesaya menyaksikan kemuliaan Allah dalam penglihatannya di Bait Suci, Yesaya 6:1-8, sementara Yeremia menjadi saksi kehancuran Yerusalem. 5. Raja Daud dan Salomo sebagai penulis dan saksi historis. Daud dan Salomo memainkan peran penting dalam penyusunan kitab-kitab Perjanjian Lama. Daud dipercaya menulis sebagian besar mazmur, yang berisi doa, nyanyian, dan pujian kepada Allah. Sebagai seorang raja, Daud menjadi saksi hidup atas pemeliharaan Allah dalam peperangan dan masa damai.
Salomo, putranya, menulis kitab-kitab hikmat seperti Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Salomo adalah saksi kebijaksanaan ilahi yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah. 6. Ezra dan Nehemia sebagai saksi pada masa pasca pembuangan. Ezra, seorang ahli Taurat, menjadi saksi dalam proses pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan di Babel. Ezra menulis kitab Ezra dan dipercaya terlibat dalam penyusunan ulang kitab Taurat. Nehemia, sebagai seorang pemimpin, menyaksikan pembangunan kembali tembok Yerusalem dan mereformasi bangsa Israel secara rohani. Keduanya mengabadikan pengalaman historis ini dalam tulisan mereka. 7. Penulisan kitab sejarah, Yosua hingga Ester. Kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, dan Ester ditulis oleh penulis yang kemungkinan besar menyaksikan langsung atau mendasarkan pada catatan sejarah yang terpercaya. Mereka mencatat bagaimana Allah berinteraksi dengan bangsa Israel dalam penaklukan Kanaan, periode hakim-hakim, masa kerajaan, hingga pembuangan ke Babel dan pemulihan. 8. Kehadiran Allah sebagai saksi dalam Perjanjian Lama. Selain manusia, kehadiran Allah sendiri menjadi saksi dalam Perjanjian Lama. Allah sering berbicara melalui perantara seperti malaikat Tuhan atau dalam wujud fenomena alam seperti semak yang terbakar Keluaran 3 ayat 2, dan tiang awan dan api Keluaran 13 ayat 21-22. 9. Yesus Kristus sebagai saksi utama dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah pusat pewahyuan Allah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yesus adalah saksi utama dari kebenaran Allah karena ia adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus menyatakan karya penyelamatan Allah. 10. Para Rasul sebagai saksi mata kehidupan Yesus. Para Rasul, khususnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menjadi saksi langsung atas pelayanan Yesus. Mereka menyaksikan mukjizat, pengajaran, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Tulisan-tulisan mereka, seperti Injil dan surat-surat dalam Perjanjian Baru, merupakan kesaksian yang otentik. 11. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai penulis Injil. Keempat Injil memberikan catatan khusus tentang kehidupan Yesus. Matius dan Yohanes adalah saksi mata langsung, sementara Markus menulis berdasarkan kesaksian Petrus, dan Lukas menyusun Injil berdasarkan penelitian mendalam dan wawancara dengan saksi mata. Lukas 1 ayat 1-4. 12. Paulus sebagai saksi utama bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus memainkan peran penting dalam penulisan sebagian besar surat-surat di Perjanjian Baru, Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan lain-lain. Paulus adalah saksi langsung penampakan Yesus yang bangkit di jalan ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9. Ia menjadi saksi tentang anugerah Allah yang membawa keselamatan bagi semua bangsa. 13. Yakobus dan Yudas sebagai saksi keluarga Yesus. Yakobus dan Yudas, saudara Yesus secara jasmani, menulis surat-surat dalam Perjanjian Baru, surat Yakobus dan surat Yudas. Mereka menjadi saksi akan perubahan hidup mereka setelah menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. 14. Petrus sebagai pemimpin para rasul dan penulis surat. Petrus menulis 1 dan 2 Petrus, di mana ia menegaskan tentang penderitaan Kristus dan harapan dalam penganiayaan. Petrus adalah saksi kunci dalam peristiwa transfigurasi dan kebangkitan Yesus. 15. Yohanes sebagai saksi kebenaran ilahi. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, menulis Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan kitab Wahyu. Ia menyaksikan kehidupan Yesus dan menerima penglihatan akhir zaman di Pulau Patmos. 16. Kitab Wahyu sebagai kesaksian akhir. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes berdasarkan penglihatan yang ia terima langsung dari Yesus Kristus. Yohanes menjadi saksi tentang rencana akhir zaman dan kemenangan Kristus. 17.
Roh Kudus sebagai saksi dalam seluruh penulisan Alkitab. Roh Kudus berperan sebagai saksi yang menginspirasi para penulis Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 21 menyatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 18. Peran tradisi lisan dan penyalinan teks. Banyak kesaksian dalam Alkitab dimulai dari tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebelum akhirnya ditulis dan disusun dalam bentuk kitab. 19. Kesaksian arkeologi dan manuskrip kuno. Penemuan seperti gulungan Laut Mati dan manuskrip kuno lainnya membuktikan keaslian dan konsistensi Alkitab dari waktu ke waktu. 20. Kesimpulan, para saksi utama dalam penulisan Alkitab mencakup Allah sendiri, nabi-nabi, para rasul, dan tokoh-tokoh kunci seperti Musa, Daud, Paulus, dan Yohanes. Mereka mencatat pengalaman ilahi dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga menghasilkan Alkitab yang menjadi firman Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Berikut beberapa tips untuk mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca dan mempelajari firman Tuhan secara teratur. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Pilihlah bagian Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Berdoa untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan. Berdoalah agar Tuhan memberikan pemahaman dan hikmat dalam menerapkan firman-Nya. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda mengingat dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghafal ayat-ayat Alkitab. Hafalkan ayat-ayat Alkitab yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Gunakan ayat-ayat tersebut sebagai pedoman dan motivasi dalam menghadapi tantangan sehari-hari. 4. Bergaul dengan orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Bergaullah dengan orang-orang yang juga mencintai firman Tuhan. Diskusikan dan bagikan pengalaman dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan firman Tuhan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari. Jangan takut untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan dalam menerapkan firman Tuhan. 6. Mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan Anda. 7. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan. Sabar dan tekun dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat mencintai firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk membantu dan membimbing Anda. Kiranya ulasan ini menambah wawasan kita mengenai firman Allah dan iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth